Perkenalkan, saya Andi Nurul Reski Cahyani. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran terkait untuk tugas mata kuliah micro-teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Nah, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Dimulai. Amin. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen nama kalian satu persatu. Jadi tolong didengarkan ya. Yang pertama, Kadri. Hadir, Bu. Selanjutnya Nisa. Hadir, Bu. Kemudian Alia. Tidak hadir, Ki, Bu. Sakit, Ki. Kayaknya sakit ya. Nah, kalau begitu, mari kita doakan teman kita supaya dia cepat sembuh ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya adik-adik memeriksa kolong meja kalian. Siapa tahu masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silakan dibuang dulu. Lalu untuk adik-adik yang duduk di belakang, silakan isi bangkunya yang paling depan ya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran. Jadi materi hari ini yang akan kita pelajari adalah bioteknologi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah membuat garis besar tentang konsep dasar bioteknologi. Nah, yang kedua yaitu adalah menemukan perbedaan dari jenis bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang ketiga adalah membuat hasil dari produk-produk bioteknologi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Adakah di sini yang tahu bagaimana cara pembuatan tempe? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, tempe itu dibuat dari hasil fermentasi kacang kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus. Apa hubungannya dengan pelajaran hari ini, Bu? Yang bagus. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui, pembuatan tempe itu merupakan salah satu hasil fermentasi. Nah, hasil fermentasi itu sendiri merupakan salah satu tingkatan dari proses bioteknologi. Nah, lalu apa itu bioteknologi? Seperti yang kita ketahui, bioteknologi berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios yang artinya hidup, tekno yang artinya penerapan, logos yang artinya ilmu. Nah, dari situ kita bisa memahami kalau bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip penerapan biologi. Nah, bioteknologi ini merupakan cabang dari biologi yang khusus untuk mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup, barang, dan jasa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi terkait dari tujuan pembelajaran nomor 2. Nah, Ibu akan membagi kelompok kecil, kemudian kalian akan diskusikan kira-kira kurang lebih dari 15 menit. Kemudian setelah itu kalian bisa membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Adik-adik, waktunya sudah habis. Nah, silahkan ke depan kelas, satu orang perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Pengertian bioteknologi konvensional. Pengertian bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional yaitu suatu penerapan bioteknologi yang sudah digunakan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang pesat. Bioteknologi konvensional terbatas pada peran organisme melalui fermentasi dalam skala kecil dan proses pembuatannya masih sangat sederhana. Ada beberapa contoh penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Dapat ditemui dalam pembuatan makanan atau bahan dengan
bahan pangan seperti tape, anggur, tauco, oncom, kecap, tempe, dan banyak lainnya. Pengertian bioteknologi modern. Pengertian bioteknologi modern meliputi sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Tujuannya untuk mengubah organisme atau menghasilkan jaringan modern. Contoh, bioteknologi modern seperti bayi tabung, produksi hormon pertumbuhan manusia, antibiotik, vaksin malaria, hormon BST, hewan transgenik, tanaman. Sekian, terima kasih. Baik, semua masing-masing perwakilan kelompok sudah naik ke atas untuk membacakan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik? Kita sudah mempelajari perbedaan jenis bioteknologi, Bu. Terus, apa manfaat bioteknologi tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Nah, apakah di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudara Kadri? Ya, Bu. Oke, silakan naik ke atas. Manfaat dari bioteknologi tersebut adalah menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Salah satu contohnya pembuatan hormon insulin, isolasi gen bakteri E. coli, menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya, mengurangi pencemaran lingkungan, beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang. Sekian, terima kasih. Jawabannya ya, beri tepuk tangan kepada temannya. Tadi rangkaian diskusi yang telah kita lakukan. Berikutnya, Ibu akan memberikan penguatan materi atau kesimpulannya. Nah, untuk bisa disebut sebagai produk bioteknologi, tentu saja produk tersebut harus memiliki ciri tertentu. Pertama, produk tersebut harus menggunakan makhluk hidup dalam proses pembuatannya. Nah, makhluk hidup yang dimaksud di sini bisa bermacam-macam seperti bakteri, jamur, hewan, dan tumbuhan. Biasanya yang paling sering digunakan dalam bioteknologi itu mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, alasannya karena selain mudah didapatkan, proses pertumbuhan mikroorganisme ini cepat dan dapat dimodifikasi. Nah, modifikasi di sini dilakukan melalui rekayasa genetika sifat mikroorganisme untuk diubah menjadi sifat yang bagus-bagus saja. Nah, sifat-sifat bagus ini yang kemudian diturunkan ke keturunan yang selanjutnya, alias anaknya. Dengan demikian, kita bisa menghasilkan produk atau jasa yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, demikianlah rangkaian pembelajaran kita hari ini. Saya harap adik-adik sekalian dapat mempersiapkan diri untuk melakukan percobaan sederhana dalam membuat produk proses bioteknologi di pertemuan berikutnya. Kemudian, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, dan dikumpulkan juga di pertemuan berikutnya. Nah, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.